Selamat pagi seluruh siswa-siswi SKBB, para kerabat dan sahabatku yang pada saat ini sudah siap untuk menikmati sarapan sorgawi bersama dengan Miss Grace. Mari sebelumnya kita mau menyapa Bapa kita di sorga, kita naikkan dulu satu pujian. Selamat pagi Bapa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat cinta Tuhan yang sangat luar biasa, buat kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami masih diizinkan, kami masih diberi kesempatan untuk menikmati pagi yang indah. Kami percaya bahwa banyak kebaikan Tuhan karena di dalam hidup kami ada kasih karunia-Mu. Sebab itu berfirmanlah kepada setiap kami, kenyangkan kami karena kami telah siapkan piring hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anakku, semua kerabat dan sahabatku, kita masih ingat bagaimana Tuhan berbicara bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan. Lalu bagaimana Dia bisa memulihkan kita? Tuhan berkata bahwa ada kasih karunia di dalam hidup kita. Lalu bagaimana sih hidup di dalam kasih karunia itu? Apakah hidup di dalam kasih karunia itu berarti tidak ada kesusahan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan? Mari yuk kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Kita mulai ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Sefon. Ini adalah satu kisah sejarah, adalah satu catatan sejarah di mana waktu itu orang Israel di bawah pimpinan Musa, Tuhan bawa keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan membawa mereka keluar untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan mau membawa mereka keluar menuju tanah yang Tuhan sediakan untuk mereka, sehingga mereka tidak menjadi budak, tetapi mereka menjadi bangsa di negerinya sendiri. Nah, apa yang terjadi? Dengan banyak hal, dengan banyak hambatan, akhirnya orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Dan mereka berjalan sedemikian banyak orang Israel, bukan lagi ratusan ribu, tetapi jutaan orang keluar. Mereka berbaris, berjalan, rombongan yang sangat panjang, dan akhirnya mereka sampai di tepi laut, ya, yang lebih dikenal dengan nama Laut Merah. Sampai hari ini Laut Merah itu masih ada. Airnya tidak merah. Miss Grace juga tidak mengerti kenapa dikatakan Laut Merah, ya. Miss Grace pernah pergi ke sana. Banyak banyak bukit-bukit di sekitarnya,
luar biasa indahnya ya. Nah, anak-anakku, para sahabat dan kerabatku, pada waktu mereka sampai di tepi laut itu, apa yang terjadi? Orang Mesir menyesal, Firaun menyesal telah mengizinkan orang Israel keluar dari negeri mereka. Artinya mereka tidak punya budak lagi. Karena selama ini mereka hidup enak, mereka tidak usah bersusah payah, tetapi orang Israel harus melayani mereka. Ingat baik-baik, budak harus melayani tuannya. Tidak ada budak yang tidak melayani tuannya. Ya. Lalu kita baca lagi ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi waktu mereka sudah sampai di tepi laut, mereka menoleh ke belakang, ternyata mereka melihat Firaun dengan pasukan kereta. Ya, pasukan kereta kudanya mengejar mereka, sehingga orang Israel menjadi ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena mereka bukan pasukan perang, tetapi mereka dikejar oleh pasukan perang. Dan mereka menjadi sangat ketakutan. Ayat yang ke-11 kita baca. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Anak-anak, coba perhatikan, kerabat dan saudaraku, perhatikan ya. Perhatikan firman Tuhan ini. Bagaimana ketika orang Israel ketakutan, mereka bilang, aduh Musa, kami tuh lebih baik jangan dibawa keluar. Lebih baik kami menjadi budak aja daripada kami ini sekarang dikejar-kejar ketakutan dan kami mati sia-sia di padang gurun. Lalu apa kata Musa? Ya, ayat yang ke-13 kita baca. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa bilang jangan takut. Tuhan yang akan berperang. Kamu tidak akan berperang. Tetapi Tuhan yang akan menghadapi orang Mesir yang mengejar kamu. Anak-anak yang Tuhan sayang, pada saat ini orang Mesir bukan lagi menjadi musuh bangsa Israel. Ya, Mesir dengan Israel itu dempetan negaranya. Ya. Tetapi apa maksud firman Tuhan pagi hari ini? Mesir berbicara tentang perbudakan. Mesir secara rohani bukan Mesir yang ada sekarang, negara Mesir. Ya, perhatikan baik-baik, jangan salah paham ya. Mesir menggambarkan secara rohani, menggambarkan perbudakan dosa, menggambarkan perbudakan si jahat terhadap anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa orang Israel disuruh keluar, dilepaskan dari perbudakan supaya menjadi bangsa yang merdeka, yang mempunyai negerinya sendiri, yang hidup di dalam kasih karunia dan beribadah kepada Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang bukan patung, yang bukan berhala, yang bukan kuasa jahat. Dan ketika orang Israel berhasil keluar dari negeri Mesir, Mesir
tidak rela. Tahu nggak kamu? Ketika Tuhan membawa kita keluar dari perbudakan dosa, ketika Tuhan melepaskan kita dari ikatan si jahat tidak akan pernah rela melepaskan kita. Dia berusaha mengejar kita, dia berusaha menangkap kita kembali, dia berusaha supaya kita menjadi budaknya kembali. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, jangan takut, berdirilah tetap. Artinya jangan kabur. Tidak perlu kabur. Ya, jangan ketakutan. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14 menjadi ayat emas kita. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Anak-anak yang Tuhan sayang, iblis dengan berbagai cara dia berusaha menarik kita kembali. Dia berusaha supaya kita kembali menjadi budak dosanya, supaya kita kembali melayani keinginannya, supaya kita tidak akan pernah memiliki negeri perjanjian, yaitu hidup kekal di sorga. Jangan menjadi takut, jangan menjadi bodoh dan berusaha untuk kembali menjadi budak di Mesir seperti orang Israel. Aduh Musa, lebih baik kami tetap aja di Mesir. Jangan bertindak bodoh. Saya ingat ada seorang anak muda yang terikat dengan narkoba. Begitu sulit sekali. Ya, orang tuanya yang mengasihi dia begitu berjuang supaya anaknya bisa lepas dari narkoba. Dan anak ini berhasil lepas dari narkoba. Tetapi teman-temannya yang belum lepas, yang masih dalam budak narkoba, berusaha untuk menariknya kembali. Berusaha supaya dia tetap hidup di dalam perbudakan narkoba. Jangan pernah menjadi bodoh. Tuhan yang berperang untuk kamu. Tuhan sudah mengalahkan dosa itu. Dan engkau bukan lagi budak dosa. Tetaplah di dalam Tuhan. Berdirilah tetap. Jangan lemah, jangan takut, jangan mau kembali diperbudak oleh dosa. Karena engkau hidup di dalam kasih karunia-Nya. Karena di dalam dirimu ada kasih karunia-Nya. Barang siapa yang hidup di dalam dosa, dia tidak hidup di dalam kasih karunia. Tetapi dia hidup menjadi budak si jahat. Tetapi engkau dan saya tidak hidup di dalam dosa. Karena engkau bukan budak dosa lagi, saya bukan budak dosa lagi. Tetapi setiap kita adalah orang-orang yang dipilih untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan hidup di dalam mau menjadi takut, hidup di dalam dosa lagi, diperbudak oleh dosa. Siapa yang seorang pemabuk, tinggalkan. Engkau bukan seorang pemabuk, sebab Kristus sudah menebusmu. Siapa yang hidup di dalam percabulan, tinggalkan itu. Siapa yang hidup di dalam kemalasan, ingat engkau bukan seorang yang pemalas. Karena engkau memiliki kasih karunia Kristus. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, berdirilah tetap. Tuhan akan berperang untukmu. Kamu akan diam saja. Sembunyikan dirimu kepada Kristus Yesus Tuhan. Berdoa ketika dosa kembali membujuk engkau. Engkau pasti akan menang. Karena Tuhan yang berperang untukmu. Mari kita akan mendengarkan pujian ini. Pujian yang indah. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap pergumulan kami.
Dan kami mau menaikkan syukur kami lewat pujian kami, karena kami percaya ada kekuatan dalam setiap pujian, dari setiap penyembahan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang sangat luar biasa. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkaulah panglima perang kami. Si iblis memang tidak suka kalau kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh kuasa darah-Mu. Menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia-Mu. Tetapi pagi hari ini kami tidak mau lagi tertipu. Kami tidak perlu menjadi takut ketika iblis mengancam kami. Ketika iblis mengintimidasi kami. Seolah-olah kami tidak bisa lepas dari dosa masa lalu kami. Kami tidak bisa menjadi anak yang rajin. Kami tidak bisa menjadi anak yang pandai. Kami tidak bisa menjadi anak yang taat. Tuhan, kami tahu semua itu adalah dusta si iblis. Karena kami adalah anak-anak, kami adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ingat baik-baik, kita ada di dalam kasih karunia-Nya. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Jangan pernah keluar dari kasih karunia-Nya. Tuhan berperang untukmu. Jangan mau menjadi budak si iblis lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi.